Kali ini kita akan mendiskusikan terkait sebuah topik bernama Jongko Joyoboyo atau yang disebut sebagai ramalan Joyoboyo. Diramalkan bahwa akan datang suatu masa di mana masyarakat Jawa atau Indonesia secara keseluruhan akan terbebas dari masa kesusahannya, masa keterbelengguannya, masa penjajahannya, dan menuju sebuah zaman bernama zaman emas. Zaman keadilan, zaman kesenangan, zaman kemakmuran gitu ya. Di mana pertandaannya adalah munculnya sosok Ratu Adil yang akan dibebaskan dari penderitaan bangsa Indonesia. Ramalan ini dikatakan sebagai ramalan Prabu Joyoboyo atau Jongko Joyoboyo yang itu beredar di kalangan pergerakan nasional tahun-tahun 1900-an. Bagaimanakah kisah tentang ramalan ini? Bagaimana dia bisa mengubarkan harapan masa jajahan untuk merebut kemerdekaannya? Bersama saya, Irfan Afifi di Jas Merah. Adalah pertama-tama dan pada tahap utamanya membangun jiwa bangsa. Ramalan Joyoboyo atau sering disebut sebagai Jongko Joyoboyo beredar di tahun-tahun 1900 alias di masa di mana pergerakan nasional mulai tumbuh untuk menyuarakan kemerdekaan Indonesia. Ramalan ini beredar di kalangan masyarakat. Mereka memompa harapan, mereka dijanjikan akan memasuki masa kemerdekaan, masa kegemilangan, masa keemasan, masa kemakmuran, dan masa keadilan. Ramalan ini dikatakan akan menubuatkan datangnya seorang Ratu Adil yang akan membebaskan manusia Jawa, manusia Indonesia terbebas dari penindasan dan menuju zaman emas. Nah, saking gentingnya ramalan ini, seorang menteri urusan Hindia Belanda bernama Mr. Blade di tahun 1912 mengatakan bahwa dia pernah menulis dalam majalah surat kabar Tijdschrift ya, yang itu dikarang tahun 1912 ya. Di tulisan itu sang menteri perlu mengulas banyak soal ramalan Joyoboyo ini. Ramalan tentang datangnya Ratu Adil ini, karena dianggap oleh pemerintah Hindia Belanda ramalan ini bisa mengobarkan harapan, mengorbankan semangat kepada masyarakat jajahan yang ingin memerdekakan diri dari penjajahan. Sehingga kemudian Mr. Blade ini kemudian bahkan mendevaluasi dalam tulisannya itu, kemudian mendevaluasi nilai dari ramalan ini, kemudian agar ramalan ini tidak tersebar di kalangan masyarakat, agar masyarakat tidak bisa mengambil nilai-nilai ramalan ini ya. Itu kekhawatiran Belanda. Begitu juga ada beberapa tokoh peneliti Belanda bernama Cohen Stuart maupun Brandes juga meneliti ramalan Joyoboyo ini. Namun konon banyak orang mengatakan bahwa mereka tidak mendapatkan saripati mustikanya terkait ramalan ini, alias gagal memahami ramalan Joyoboyo. Nah, namun sebaliknya di kalangan pergerakan nasional, ramalan ini justru malah dimanfaatkan oleh para tokoh-tokoh pergerakan nasional yang memang sedang membangun kesadaran untuk menuju Indonesia merdeka ya. Itu justru menggunakan ramalan itu untuk memompa semangat kesadaran kemerdekaan bagi masyarakat jajahan, kira-kira begitu ya. Nah, makanya tidak aneh misalnya tokoh-tokoh pergerakan nasional itu kemudian justru malah memanfaatkan ini. Contohnya adalah Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara misalnya pernah menulis dalam surat kabar Indi yang merupakan milik Dr. Neuwen Huys ya. Surat kabar Indi ini Ki Hajar Dewantara kemudian juga menuliskan sebuah ramalan bahwa akan datang ramalan Joyoboyo ini, akan datangnya sosok Ratu Adil yang akan membebaskan bangsa terjajah ini menuju kepada masa keemasannya.
bahkan oleh Ki Hajar ini dipakai untuk memompa semangat pergerakan nasional saat itu. Sehingga tidak aneh misalnya ramalan itu begitu menyebar, begitu memenuhi benak pikiran masyarakat kita. Sehingga misalnya orang-orang seperti Hos Cokro Aminoto yang dikatakan sebagai Gatot Kacanya Raja tanpa mahkota ya, Gatot Kacanya Serikat Islam maupun Serikat Dagang Islam, itu kemudian juga dielu-elukan sebagai Ratu Adil, Sang Ratu Adil yang akan membebaskan penderitaan bangsa Jawa atau bangsa Indonesia gitu ya. Nah, begitu juga dulu 1 abad sebelumnya, misalnya Pangeran Diponegoro juga dielu-elukan sebagai Ratu Adil yang akan membebaskan karena melawan kolonialisme Belanda gitu ya. Begitu juga dengan Cokro Aminoto, Pangeran Diponegoro, juga bahkan Soekarno sendiri juga dielu-elukan sebagai Ratu Adil atau Ratu Heru Cokro gitu ya. Nah, ini menandai bahwa ramalan Joyoboyo ini, Jongko Joyoboyo ini kemudian tersebar di kalangan masyarakat dan itu membuat kolonialisme pemerintah Hindia Belanda merasa cemas dengan ramalan ini. Maka tidak aneh, makanya di tahun-tahun 18 akhir misalnya Belanda mensweeping kitab-kitab primbon-primbon yang mengabarkan tentang ramalan Ratu Adil ini, disweeping, disita, bahkan tokoh-tokoh pengedarnya kemudian dipenjarakan gitu ya. Nah ini karena ketakutan akan ramalan Joyoboyo ini. Nah lalu bagaimana cerita ramalan Joyoboyo ini kemudian mengkristal menjadi sebuah kesadaran ingin melepaskan diri dari penjajahan Indonesia. Ceritanya di tahun 1930-an ya, pada Januari 1930 itu ada surat kabar bernama Dermokondo yang memuat sebuah karya bernama Joko Lodang. Nah, ini karangannya Ronggo Warsito ya, yang dimuat kembali oleh surat kabar Dermokondo ini. Nah, di sana di dalam karya Joko Lodang ini yang dimuat oleh Dermokondo ini, surat kabar Dermokondo ini juga menubuatkan hal yang sama terkait sebuah ramalan bahwa nanti penderitaan bangsa terjajah akan berakhir memasuki 2 tahapan masa. Alias Joko Lodang ini hanya meneruskan ramalannya Joyoboyo terkait datangnya Ratu Adil. Cuma Joko Lodang ini yang dimuat oleh Dermokondo ini mengabarkan waktu yang lebih presisi lagi bahwa nanti penderitaan masyarakat jajahan itu akan berakhir pada waktu spesifik yang mengalami 2 fase masa. Nah, oleh 2 masa ini oleh Ronggo Warsito kemudian dibungkus dalam sebuah simbol gitu ya. Simbol yang dalam bentuk candra sengkala. Candra sengkala itu sebuah kata-kata yang menunjuk arti tahun, angka gitu ya. Nah, apa 2 masa itu? Pertama adalah bercandra sengkala, nirsat estining urip. Nah, ini bernilai angka tahun sekitar atau bernilai angka tahun 1860. Nah, 1860. Nah, 1860 ini kalau dikonversi ke tahun Masehi menjadi 1930. Jadi penderitaan masyarakat terjajah itu akan berakhir di 1930. Di mana dikasih tanda oleh Ronggo Warsito bahwa di masa itu pertandanya akan ada jago wiring kuning dedeke cebol kepalang gitu. Alias akan muncul, pertandanya adalah akan muncul sebuah ayam jago berkulit kuning yang dedeknya atau perawakannya itu cebol. Alias ayam jago kate berkulit kuning. Nah ini di kemudian hari ditafsirkan sebagai kedatangan Jepang ya. Jepang itu dulu manusianya katanya perawakannya tidak tinggi, bahkan disebut bangsa kate ya, kayak ayam kate karena pendek-pendek tapi berkulit kuning. Nah ini penanda awalnya. Nah masa pertama inilah yang akan mengakhiri penderitaan bangsa terjajah. Tapi ada masa kedua yang disodorkan Ronggo Warsito bernama dengan candra sengkala ya, dengan candra sengkala Wiku Sapto Ngesti Ratu. Jadi ini bernilai angka tahun adalah 1877 atau dalam tahun Masehinya menjadi 1945. Alias itu tahun kemerdekaan yang kita peringati hari ini ya.
tahun kemerdekaan Indonesia. Nah, pertandanya waktu itu oleh Rangga Warsito dikasih sasmita bahwa akan ada adil parimarmang dasih, alias kedatangan keadilan yang didambakan itu akan hadir gitu ya. Wong ngantuk anemu ketuk, malenuk sak margi-margi, mergo isi ketuk isi kencono sesotyo abior, alias apa? Bahkan orang ngantuk pun saking gembiranya itu akan menemui gong-gong kecil gitu ya, yang benjol, berenjul di banyak tempat, di banyak jalan gitu ya. Nah, di dalam gong kecil ini terdapat isi emas dan intan berlian. Ini penggambaran betapa orang ngantuk pun bahagia begitu ya. Nah, ini sasmita yang diberikan Rangga Warsito di dalam Joko Lodang ya. Joko Lodang ini yang dimuat di surat kabar tadi, Dermokondo tadi. Itu yang pertama. Tapi kalau kita memeriksa misalnya karya-karya lain Rangga Warsito, ada juga jongkonya yang sebelumnya yang belum pernah dimuat, misalnya di Serat Sabdo Jati. Di Serat Sabdo Jati itu misalnya Rangga Warsito juga memberi canda sengkala sebagai berakhirnya masa kemelaratan, masa kesengsaraan bangsa jajahan. Dengan candra sengkala, ono wiku memuji ngesti sawiji. Dan ini juga bernilai angka 1877 alias tahun Maseinya 1945, di mana pertanyaannya disebutkan oleh Rangga Warsito bahwa sabuk tebu wulung lir majnun galibetan tuding wong anacahaken sakehe wong, alias terdapat seorang pendeta terpelajar yang akan bersabuk tebu wulung gitu ya, bersabuk pring wulung atau bambu wulung yang akan mengarahkan masyarakat, memobilisasi mereka dalam sebuah pergerakan tanpa lelah memobilisasi massanya. Nah, ini tafsiran kita di kemudian hari ya, alias ini pertanda bahwa di zaman revolusi itu, di zaman pergerakan nasional itu banyak para terpelajar yang kemudian memobilisasi massa tanpa kenal lelah, alias sampai kayak orang gila begitu ya. Kira-kira gitu. Itu pertandanya di Sabdo Jati itu. Nah, masa keemasan ini oleh Rangga Warsito, bahwa penderitaan ini berakhir kemudian menuju masa emas, itu disebut oleh Rangga Warsito sebagai masa Kala Suba, masa kegemilangan, masa Raharjo, masa lepasnya penderitaan yang sebelumnya didahului oleh masa Kala Bendu, alias masa kerepotan, masa penderitaan, masa kesusahan dan lain sebagainya. Atau dalam bahasa lain yang ditulis Rangga Warsito dalam Kolotido disebut sebagai zaman edan. Nah, zaman edan ini menguasai di masanya Rangga Warsito dulu 1850-an ya, sehingga sampai awal abad 20. Awal abad 20 yang kemudian itu akan berganti dengan masa kemasan, masa keagungan, masa kemakmuran. Kira-kira begitu. Nah, Kala Suba ini. Nah, ramalan inilah yang ramalan Rangga Warsito ini hanya merupakan terusan dari ramalannya Jayabaya yang dikatakan akan datangnya seorang Ratu Adil, yang juga dikatakan dari sumber lain, misalnya Ratu Adil ini disebut sebagai Sultan Heru Cokro ya, Kanjeng Sultan Heru Cokro, alias tokoh Ratu Adil inilah yang akan membebaskan masyarakat Indonesia. Nah, Soekarno, tokoh pergerakan saat itu, membaca karya Joko Lodang ini dari Rangga Warsito ini di majalah Dermokondo. Kemudian dia memakai konsep datangnya Ratu Adil itu, kemudian memumpahkan semangat itu pada masyarakat jajahan. Di mana kalau Soekarno menafsirkan bahwa datangnya Ratu Adil itu bukanlah sosok, tapi sebuah keadaan bernama Indonesia Merdeka. Dan itu dipompakan oleh Soekarno. Sehingga ramalan ini kemudian membentuk, memberi harapan, memberi pengharapan, memberi semangat, memberi kepercayaan diri kepada masyarakatnya untuk membayangkan tentang
terlepasnya penindasan, terlepasnya ketertindasan, terlepasnya penjajahan masyarakat jajahan. Lalu bagaimana kisah ramalan Joyoboyo ini di masa lalu? Apakah ia benar-benar memang ditulis oleh Prabu Brawijaya ataukah dia karangan orang lain, ataukah bagaimana keterangan tentang manuskrip kita? Manuskrip kita mengatakan terkait ramalan ini. Nah, sejauh telusur saya memang sumber tertua, biasanya sumber babon dari ramalan Joyoboyo ini ada di kitab Joyoboyo Musarar ya. Kitab Joyoboyo Musarar ini yang kemudian nanti diturunkan menjadi kitab Joyo Musarar Kidung, kemudian Joyoboyo Kidung gitu ya. Dan itu turunannya banyak sekali. Tapi kira-kira dari kitab Joyoboyo Musarar inilah kemudian ramalan itu, dan itu pun baru ditemukan di era abad 18 gitu ya, yang dikarang oleh Kabujanggan Surakarta gitu. Alias dia tidak kita temukan di masa lalu, di masa Majapahit tidak ada. Bahkan sebelumnya juga tidak ada. Nah, tapi ada pendapat lain. Misalnya seorang tokoh budayawan bernama Anjar Ani mengatakan bahwa sebenarnya kitab Joyoboyo Musarar ini yang paling tertua adalah dikarang di masa Sunan Giri Prapen. Alias mungkin abad 17 ya, di tahun-tahun 1600-an itu. Yang namanya adalah kitab Asror atau Asrar ya, yang kemudian nanti berubah menjadi kitab Musarar. Itu sebenarnya satu akar kata ya, jadi ada Asrar, Musarar, yang artinya adalah secara bahasa, itu bahasa Arab, artinya adalah rahasia. Asror itu adalah rahasia-rahasia. Musarar adalah kitab tentang pembuka rahasia. Atau sir juga, rasa terdalam, maknanya sebenarnya adalah rasa yang paling dalam. Itu adalah disebut juga dengan sir atau asror, rahasia-rahasia. Nah, kitab Musarar adalah kitab yang berusaha membuka sir rasa terdalam ini agar bisa melihat kejadian di masa lalu maupun di masa mendatang. Nah, dari kisah-kisah kisah tadi, serat-serat tadi, Joyoboyo Kidung, kemudian Musarar Kidung, kitab Joyoboyo Musarar dan lain sebagainya, itu secara umum saya peraskan ceritanya begini. Ceritanya di suatu saat ada seorang Prabu Jayabaya yang berkuasa di Kediri di abad 13. Prabu Jaya ini masyhur, kedatonya besar gitu ya, kerajaannya besar. Tiba-tiba suatu saat ada seorang pendeta sakti atau seorang syekh sakti yang berasal dari tanah Bani Israel datang mengunjungi ke kerajaannya bernama Maulana Ali Samsudin, atau ada yang menyebut yang lain, sumber babat yang lain mengatakan bahwa Syekh Maulana Ali Samsudin, Ngali Samsudin. Nah, akhirnya karena kedatangan ini dia ditamui oleh Maulana Ali Samsudin ini, Syekh Ali Samsudin ini. Samsudin ini kemudian menemui Jayabaya dan akhirnya dicerna oleh Prabu Jayabaya ini bahwa ini adalah seorang syekh sakti, syekh dengan ketinggian ilmu yang luar biasa. Sehingga akhirnya Jayabaya menerimanya sebagai tamu. Jayabaya akhirnya berguru, diminta mengajarkan sesuatu ilmu oleh Syekh Ali Samsudin. Akhirnya Ali Samsudin akhirnya sepakat dan akhirnya mengajari sebuah ilmu rahasia kepada Jayabaya terkait sebuah ilmu rahasia yang akan mengajarkan mengenali rasa terdalam, rahasia terdalam dari diri yang itu dapat bisa melihat masa lalu Jawa maupun masa mendatang Jawa. Yang ini semuanya dikatakan berasal sumbernya adalah kitab Musarar. Api tutur ing sira iku kandhane kitab Musarar. Itu kutipan asli ini ya, kitabnya ya. Jadi Syekh Maulana Ali Samsudin ingin mengajarkan ilmu rahasia, ilmu pembuka rahasia yang bisa membuka rasa diri terdalam. Rahasia terdiri di dalam diri yang nanti ternyata di dalam rahasia diri ini terdapat kaca benggala, kaca besar yang bisa mencerminkan, membayangkan kejadian di masa lalu maupun di masa mendatang. Kalau dalam bahasa Jawanya sering disebut sebagai weruh sadurunge winarah, alias melihat, mengerti, bisa mengerti tanpa harus melihat.
masa mendatang. Kira-kira gitu ya. Nah, kitab Musara inilah sumber yang diajarkan oleh Ali Samsudjan kepada Joyoboyo. Nah, akhirnya setelah selesai, Ali Samsudjan ini kemudian berpesan kepada Joyoboyo, jangan pernah membocorkan ilmu rahasia ini tentang masa lalu Jawa maupun masa mendatang Jawa. Kalau dia membocorkan, dia berdosa kepada Tuhan. Dan siapapun yang membocorkannya, dia tidak layak untuk hidup. Nah, kira-kira gitu. Akhirnya dia menjaga ilmu rahasia ini, Sang Prabu Jayabaya akhirnya merahasiakan ilmu ini. Akhirnya Sang Ali Samsudjan akhirnya sekilat dalam sekejap akhirnya dia menghilang dari pandangan mata. Nah, Prabu Jayabaya ini akhirnya suatu saat berburu ke sebuah hutan gitu yang dekat dengan Gunung Padang ya. Di daerah Gunung Padang itu kemudian Prabu Jayabaya ini berburu dengan anaknya bernama Prabu Jaya Amijaya ya. Nah, dengan anaknya itu dia berburu dan kemudian dia melihat sebuah pertapaan yang konon diajar oleh seorang pertapa bernama Ajar Subrata ya, Ajar Subrata. Nah, akhirnya kemudian sang raja dan anaknya, putranya ini kemudian merasa harus berkunjung atau mampir bertandang ke tempat pertapaan Ajar Subrata ini. Tak kalah pandainya Ajar Subrata ini mengetahui peruh sadurunge winarah bahwa akan didatangi seorang raja Jayabaya. Akhirnya dia menyiapkan 7 jenis hidangan makanan. Nah, kira-kira gitu. Hidangan suguhan plus 1 orang penyaji, seorang putri penyaji yang akan menyajikan hidangan jenis makanan tadi. Akhirnya Prabu Jaya berkunjung dengan anaknya. Tiba-tiba setelah di ruang tamu, akhirnya sang putri yang menyajikan 7 jenis makanan tadi akhirnya kemudian menyuguhkan suguhan makanan 7 jenis tadi. Suguhan 7 jenis makanan dan 1 penyajinya bernama putri ini dianggap merupakan simbol dari periode zaman-zaman terkait ilmu rahasia yang sudah diajarkan oleh Maulana Ali Samsudjan. Akhirnya tidak begitu lama Prabu Jayabaya akhirnya mengambil kerisnya dan menusuk Ajar Subrata sehingga meninggal. Akhirnya dia meninggalkan Ajar Subrata bersama anaknya pulang gitu ya. Anaknya sang putra bingung, kenapa Anda membunuh Ajar Subrata yang tidak bersalah? Sang Jayabaya akhirnya menjelaskan bahwa sebenarnya Ajar Subrata itu telah berdosa karena telah membocorkan ilmu rahasianya Syekh Maulana Ali Samsudjan. Jadi Ajar Subrata itu pasti sudah diajari kitab Musarar sehingga bisa membaca 7 plus 1 8 masa yang akan berlangsung dalam sejarah Jawa di masa mendatang, kira-kira gitulah. Nah, akhirnya dia tidak pantas, saya mengikuti pesan guru saya, jika ada orang yang membocorkan ilmu ini dia tidak pantas hidup. Akhirnya Prabu Jaya membunuh Ajar Subrata. Nah, saya rangkum dari 7 jenis simbol makanan, suguhan, dan 1 penyaji putrinya Ajar Subrata ya, itu mewakili periode zaman sejarah Jawa yang akan dilalui setelah Prabu Jayabaya. Saya ringkaskan saja, pertama adalah masa Jayabaya sendiri itu nanti akan pecah menjadi 4 kerajaan begitu ya. Habis itu 100 tahun akan musnah, pasca itu akan diganti Pajajaran, kemudian 100 tahun musnah, kemudian akan diganti Majapahit, habis itu musnah diganti oleh Demak, Demak musnah akan diganti oleh Pajang, Pajang musnah akan diganti oleh Mataram. Nah, nanti di masa Mataram ini, di rajanya yang keempat, terutama yang disebutkan di serat itu, kemudian akan datang seorang pedagang dari tanah seberang. Seorang pedagang atau gerombolan pedagang yang datang dari tanah seberang yang akan pertama-tamanya akan menguasai 1 uplik wilayah di Pulau Jawa yang belakangan nanti akan menjajah bangsa Indonesia. Yang hari ini kita tafsirkan adalah penjajah VOC ya. Nah, dari situ, tapi di masa penjajahan itulah disebut sebagai di ramalan itu adalah bahwa Indonesia atau bangsa Jawa akan mengalami masa kolobendu, masa kesengsaraan, masa kerepotan, masa penindasan begitu ya. Tapi tidak akan begitu lama, nanti setelah masa ini berlalu, dia akan memasuki masa
Kolosubo atau masa keemasan, masa keadilan, masa terbebas dari kesengsaraan bernama Kolosubo, yang itu ditandai dengan munculnya sosok Ratu Adil yang akan membawa keemasan bagi Indonesia. Nah, ramalan Prabu Joyoboyo ini kemudian menubuatkan tentang datangnya Ratu Adil. Bahkan disebut di dalam termasuk ada banyak jenis jenis serat-serat ramalan Joyoboyo. Baik kitab Musarar, kemudian Joyoboyo Praniti Radyo, Joyoboyo Praniti Wakyo, itu hampir semuanya menceritakan terkait ramalan ini, datangnya Ratu Adil ini. Ada yang menceritakannya dari sejak zaman pendudukan Jawa di masa lalu sampai kepada zaman masa mendatang, sampai bahkan hari kiamat gitu ya. Tapi intinya hampir semuanya sama, bahwa akan datang suatu Ratu Adil yang akan membawa kejayaan, yang akan mengakhiri penindasan di Indonesia. Ratu Adil ini disebut sebagai Ratu Amisan, atau tadi saya sudah sebut Sultan Heru Cokro ya, Kanjeng Sultan Heru Cokro. Yang katanya sih dalam seratnya itu dikatakan bahwa dia akan bersenjatakan dikir dengan berbala pasukan Sirullah gitu ya. Dan dia merupakan seorang keturunan Raja Wali alias raja tapi sekaligus wali, dan juga dia akan nanti di keturunan keempatnya akan diwarisi ratu bergelar Ratu Asmoro Kingkin. Ratu Asmoro Kingkin itulah masa keemasan sejati yang dijanjikan oleh ramalan Prabu Jayabaya. Ratu Asmoro Kingkin yang akan memimpin masa keemasan tanah Indonesia, kira-kira begitu ya. Nah, nanti setelah itu diceritakan memasuki masa kiamat gitu ya. Dengan penandanya muncul mulai kuda sembrani, kelabang kures, misalnya Joko Linglung, kemudian juga Ya'juj Ma'juj. Nah, kira-kira. Dan akhirnya muncul Sang Mahdi yang juga berkuasa, muncul kemudian juga Rizalul Ghaib yang berkuasa. Kira-kira gitu. Nah, akhirnya nanti terjadi perang besar, kira-kira gitu ya. Nah, tapi intinya saya ingin peras bahwa intinya ramalan Jongko Joyoboyo ini terkait akan datangnya Ratu Adil yang akan membebaskan kemelaratan, kesengsaraan Indonesia. Nah, barangkali Ronggo Warsito itu memiliki visi ini, memiliki jangka Joyoboyo terkait Ratu Adil itu, menyambut jangka Joyoboyo, ramalan Joyoboyo terkait datangnya Ratu Adil, dan bahkan dia mengarang kemudian serat-serat yang menubuatkan waktu presisi tepatnya kapan bangsa terjajah ini terlepas dari penindasannya. Makanya tadi di serat Joko Lodang, di serat Sabdojati dia menunjukkan waktu persisnya Indonesia terbebas dari penjajahan. Barangkali tafsiran saya, Ronggo Warsito merupakan orang yang menguasai kitab Musarar terakhir ya. Orang terbuka, orang yang telah bisa membuka rahasia terdalam dirinya, kira-kira gitu ya. Membuka rahasia terdalam dirinya sehingga dia bisa menjadikan, karena sudah masuk ke dalam dirinya, membuka rahasia dirinya, akhirnya dia bisa melihat rangkaian kejadian di masa lalu maupun di masa mendatang. Anda di masa pergerakan nasional itu, ramalan ini menyemai kesadaran masyarakat untuk bangkit melawan kolonialisme. Anda boleh percaya atau tidak terhadap ramalan ini, tapi faktanya di zaman itu masyarakat Jawa kemudian menyambut ramalan itu dan kemudian membuat mereka semakin percaya diri, memberi harapan mereka untuk menjemput menyambut kedatangan pembebasan bernama kemerdekaan Indonesia. Nah, ramalan Joyoboyo menjadi harapan yang mengantarkan Indonesia menuju kepada kemerdekaan Indonesia. Jongko Joyoboyo. Terima kasih.